Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang pesugihan pabrik roti. Adonan yang tak pernah basi. Pekalongan, 2019. Di sebuah jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan, berdiri sebuah bangunan tua berwarna krem kusam. Asap putih mengepul dari cerobong besar di atasnya, menyebarkan aroma roti manis yang mengundang selera siapa saja yang lewat. Pabrik roti sumber rezeki, begitu papan tua di gerbangnya bertuliskan. Konon, pabrik itu tidak pernah berhenti beroperasi, bahkan di hari libur sekalipun. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Sastro. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput namun senyumnya selalu ramah. Setiap pagi, dia menyapa tetangga dengan hangat sambil membagikan roti gratis. Roti yang konon selalu empuk dan tidak pernah basi, meski sudah seminggu disimpan. Namun, warga sekitar mulai merasa ada yang aneh sejak tahun lalu. Bau amis kadang menyelinap di antara aroma roti, terutama di malam hari. Dan sejak 6 bulan terakhir, beberapa anak jalanan yang biasa berkeliaran dekat pabrik tiba-tiba menghilang. Polisi menyebut mereka kabur atau pindah, tapi warga curiga. Adalah Rian, seorang pemuda pengangguran yang baru saja kehilangan pekerjaan di Jakarta. Ia kembali ke kampung halaman dan menerima tawaran kerja di pabrik roti milik Pak Sastro. Rian tak tahu-menahu soal rumor yang beredar. Yang dia tahu, pekerjaan ini datang di saat yang tepat. Hari pertama bekerja, Rian disambut oleh Bu Sri, kepala dapur pabrik. Wanita tua itu jarang bicara, tapi matanya tajam, seperti bisa menelanjangi siapapun hanya dengan tatapan. Rian diberi tugas mengangkat adonan dari mesin ke loyang besar. Tapi ada yang ganjil. Adonan itu hangat. Terlalu hangat, seperti baru keluar dari tubuh manusia. Wajar, kata Bu Sri. Itu tanda raginya aktif. Rian mengangguk, mencoba berpikir logis. Tapi ketika malam tiba dan mesin tetap menyala, ia mulai curiga. Saat semua karyawan sudah pulang, ia mengendap-endap masuk ke bagian belakang pabrik, ruangan yang selalu dikunci rapat. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah altar kecil dengan sesajen lengkap, dan di atasnya terpajang foto-foto anak muda yang tak dikenal. Di dinding, tertera tulisan besar yang seolah dicakar. Tumpah darah untuk roti tak bernyawa. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Rian buru-buru bersembunyi di balik tumpukan karung tepung. Dari celah sempit, ia melihat Pak Sastro dan Bu Sri membawa sesuatu yang terbungkus karung besar dan meneteskan darah. Apa itu? Bisik Rian, tubuhnya gemetar. Karung itu dibuka, dan Rian melihat lengan kecil yang menggantung keluar. Lengan seorang anak. Rian menahan napas. Matanya membelalak. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Saat itu juga ia tahu, pabrik roti ini bukan tempat biasa. Ini bukan bisnis keluarga yang jujur. Ini tempat iblis bersemayam, dan roti yang dikagumi warga berasal dari tumbal manusia. Rian tak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal pasti, dia harus keluar dari sini. Sebelum dia menjadi adonan berikutnya. Kita lanjut ke tepung dan tulang. Malam itu, Rian tidak tidur. Tubuhnya memang berada di barak karyawan, tapi pikirannya masih tertinggal di ruangan belakang pabrik, tempat altar berdarah dan karung mayat tadi. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi buruk. Tapi bau amis di bajunya, dan noda darah kecil di ujung sepatunya, membantah semua penyangkalan. Keesokan paginya, saat semua karyawan kembali bekerja, seolah tak terjadi apa-apa, Rian merasa dunia ini gila. Mereka semua bersikap biasa saja. Bahkan Bu Sri menyapanya dengan senyum, menyodorkan secangkir teh hangat.
Kamu betah kerja di sini, Rian? Tanyanya pelan. Banyak yang gak kuat di minggu pertama. Rian hanya mengangguk kecil. Teh itu masih mengepul. Tapi ia tahu, bukan itu yang membuatnya berkeringat dingin. Ia tahu betul, wanita tua itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar roti basi. Hari demi hari berlalu. Setiap malam, Rian mendengar suara mesin berputar di luar jadwal. Suara ketukan logam dan lolongan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga suatu malam, ia memutuskan mengikuti suara itu lagi. Tapi kali ini, lebih hati-hati. Ia menunggu semua orang tidur. Lalu dengan senter kecil, ia menyelinap ke ruang belakang pabrik yang kini tak terkunci. Ruangan itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Dindingnya penuh dengan bercak merah, dan di tengah ruangan, berdiri sebuah oven besar berbentuk silinder, jauh lebih besar dari oven biasa. Oven itu terbuat dari besi tua, berkarat, dan dikelilingi simbol-simbol aneh. Tiba-tiba, suara pintu berderit membuat jantungnya nyaris copot. Pak Sastro masuk. Di belakangnya, dua pria berbadan besar menyeret seseorang yang tubuhnya terikat. Seorang gadis belia dengan mata terbungkus kain. "Jangan, ampuni saya belum mau mati," rintihnya. Rian nyaris berteriak, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Ia hanya bisa menonton saat gadis itu diseret ke dalam oven. Tubuhnya dimasukkan begitu saja, lalu pintu ditutup. Api dinyalakan. Teriakan gadis itu menembus langit-langit ruangan. Panas membara seolah menyentuh kulit Rian yang sembunyi di balik karung. Pak Sastro berdiri tegap, wajahnya serius. "Dengan ini, rezeki kita bertambah. Adonan akan tetap lembut, dan permintaan akan terus mengalir." Di tangan kirinya, sebuah buku tua tergeletak, berjudul Kitab Ragi Hidup. Halaman terbuka memperlihatkan ilustrasi manusia dipanggang dalam oven, dengan tulisan tua, "Agar hidup dari adonan, nyawa harus menjadi ragi." Rian nyaris muntah saat mereka semua pergi. Tapi ia berhasil menenangkan diri. Ia tahu, ini bukan sekadar praktik pesugihan. Ini sistem. Ini industri setan. Dan dia sedang berada di tengah-tengahnya. Dalam benaknya, hanya satu suara yang bergaung. Harus ada yang menghentikan ini. Tapi bagaimana caranya? Ketika seluruh pabrik, mungkin seluruh karyawannya, sudah menjadi bagian dari kutukan? Malam itu, Rian tidak lari. Sebaliknya, ia menyusun rencana. Ia akan mencari tahu semua tentang Kitab Ragi Hidup, tentang pesugihan yang dijalankan. Dan yang paling penting, bagaimana cara membakar pabrik ini bersama iblis-iblis di dalamnya. Kita masuk ke bagian yang makin mencekam, Ragi Hidup. Dini hari, Rian duduk termenung di barak, memegang selembar kertas yang ia robek diam-diam dari Kitab Ragi Hidup, sebelum kabur dari ruang ritual semalam. Di sana, tertulis mantra dan tata cara persembahan tumbal. Kalimat-kalimat berbahasa Jawa kuno, bercampur Latin, menjelaskan bagaimana ragi hidup bisa menghidupkan adonan dan menghasilkan roti yang tidak pernah basi, empuk, dan harum seperti baru keluar oven, meski sudah berminggu-minggu. Kuncinya satu, tumbal manusia hidup dipanggang dalam keadaan sadar. Ini gila, ini benar-benar gila. Rian bergumam. Ia yakin tak bisa melawan sendirian. Tapi polisi? Siapa yang akan percaya cerita seperti ini? Bahkan warga pun tak pernah curiga karena selalu diberi roti gratis setiap pekan. Pabrik itu terlalu sempurna untuk dicurigai. Namun, ia punya satu harapan. Rika. Rika adalah teman masa kecilnya yang kini bekerja sebagai jurnalis lepas. Dulu mereka dekat, dan meskipun sudah lama tak berkomunikasi, Rian nekat mengirim pesan. "Kak, aku kerja di pabrik roti. Ada yang gak beres di sini. Aku yakin ini pesugihan. Ada orang dibakar hidup-hidup buat bikin roti. Aku gak gila. Aku butuh bantuanmu. Tolong." Pesan itu terkirim, tapi tak dibalas. Rian menunggu dalam kecemasan. Waktu berjalan lambat,
dan malam pun kembali datang. Malam itu, suara mesin kembali menyala. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Oven besar itu kembali digunakan. Tapi bukan Pak Sastro yang memimpin ritual, melainkan Bu Sri. "Giliranmu sekarang, Sastro," katanya dengan suara berat dan dingin. Rian mengintip dari celah dinding. Ia menyaksikan sendiri, Pak Sastro yang selama ini jadi dalang, kini ditumbalkan. "Apa maksudmu, Sri? Aku pemilik pabrik ini," teriaknya. "Kau memang pendiri, tapi aku penjaganya. Dan iblis sudah muak denganmu." Adonan mulai mengeras. Tumbal terakhir gagal. Kita butuh darah yang lebih dalam. Darah pemimpin. Mesin menyala. Pak Sastro ditarik ke dalam oven. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi Bu Sri membisikkan mantra, dan pintu besi ditutup. Api menyala liar. Bau daging terbakar memenuhi udara. Rian menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia ingin keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi sebelum sempat lari, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. "Rika, kau gila, Rian." Tapi ternyata, kau benar. Ternyata, Rika membalas pesannya dan menyusup lewat pagar belakang. Ia sempat merekam ritual tadi diam-diam. Kini, mereka punya bukti. Mereka sepakat, malam itu juga mereka harus membakar pabrik ini. Tapi oven itu dijaga ketat. Mereka memutar otak. Rika menemukan panel kontrol utama pabrik di gudang sebelah. Jika dinyalakan bersamaan dengan semua oven, dan ditumpahkan cairan minyak dari dapur, pabrik akan terbakar dari dalam. Mereka bergerak cepat. Minyak ditumpahkan. Tombol-tombol diputar. Semua mesin dinyalakan ke titik maksimum. Tapi sebelum mereka sempat kabur, suara tawa menggema di seluruh bangunan. Itu suara Bu Sri. "Ragi hidup tak bisa mati, nak. Kalian kira bisa lepas begitu saja?" Tiba-tiba, Rian diseret oleh dua karyawan lain yang ternyata sudah kerasukan. Rika mencoba melawan, tapi dipukul pingsan. Rian ditarik ke ruang oven utama. Dan Bu Sri berdiri di sana, dengan senyum mengerikan. "Kau akan jadi adonan terakhir. Roti terbaik. Roti abadi. Roti terakhir." Oven raksasa itu kembali menyala. Api menjilat dari sela-sela pintu besi yang berderit, mengeluarkan suara mendesis seperti napas iblis. Rian terikat di atas meja logam, tubuhnya basah oleh minyak adonan, dan wajahnya penuh luka. Di sekelilingnya, para karyawan berdiri melingkar dengan mata kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah bagian dari kutukan. Bu Sri melangkah pelan, membawa sebuah mangkuk tanah liat yang dipenuhi darah segar. "Kau tahu, Rian," katanya lirih, "tidak semua orang bisa jadi ragi hidup. Harus seseorang yang menolak, seseorang yang mencoba melawan. Daging pemberontak jauh lebih kuat untuk membuat roti abadi." Rian menggertakkan gigi. "Kau monster." Bu Sri hanya tersenyum. "Bukan, aku penjaga tradisi. Kau hanya terlalu muda untuk mengerti harga dari kemakmuran." Ia mengangkat mangkuk dan mulai melantunkan mantra dari kitab ragi hidup. Para karyawan serentak menggema dengan nada yang sama, suara mereka seperti dari dalam gua. Namun di saat itu juga, sebuah suara menggema dari luar ruangan. Boom! Ledakan kecil mengguncang sisi dapur. Asap mengepul dari panel listrik. Suara alarm berbunyi, dan api mulai menyebar ke seluruh ruangan. Rika berdiri di ambang pintu, darah mengalir dari dahinya, membawa galon minyak terakhir yang ia siram ke mesin. "Aku akan membakar semuanya," teriaknya. Bu Sri berteriak murka. Ia mencoba menghentikan Rika, tapi Rian, dengan sisa tenaga, menendang altar hingga terbalik. Mangkuk darah pecah. Mantra terhenti. Para karyawan mendadak berhenti bergerak, lalu roboh satu persatu, seperti tali yang putus dari wayang. Rika menghampiri Rian, mencoba melepaskan ikatannya, tapi Bu Sri menghantamnya dari belakang. Rian, yang kini bebas separuh, meraih besi panas dan menghantam kepala Bu Sri.
darah muncrat. Tapi wanita itu hanya tertawa. Kau pikir aku bisa mati semudah itu? Tiba-tiba, oven terbuka dengan sendirinya. Api menyala membara, seolah-olah menjemput Rian. Lantai retak. Suara-suara dari dasar oven memanggil namanya, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan saat Rian menoleh, ia tahu, pesugihan ini tidak ingin berhenti. Ia menginginkan pengganti. Ia menginginkan dia. Lari, Rika! Teriak Rian. Lari sekarang juga. Rika menolak. Tapi tatapan Rian memaksa. Dengan air mata jatuh di pipinya, ia mundur dan keluar lewat pintu belakang, membawa kamera dan bukti terakhir. Rian menarik napas panjang. Lalu ia berdiri dan berjalan perlahan ke dalam oven. Sendiri, api menelan tubuhnya. Dagingnya terbakar. Tapi ia tidak menjerit. Ia tertawa. Kalau memang harus ada yang mengakhiri ini, biar aku yang jadi adonan terakhir. Oven tertutup dengan suara dentuman. Dan ledakan besar menghancurkan seluruh bangunan. Langit Pekalongan malam itu memerah. Bau roti terbakar memenuhi udara. Tapi tidak ada yang terasa manis. Seminggu kemudian, Rika muncul di stasiun televisi lokal. Video ritual itu tersebar. Pabrik roti ditutup selamanya. Tapi hingga hari ini, warga bersumpah masih mencium aroma roti manis setiap malam Jumat dari runtuhan pabrik itu. Dan terkadang, ada suara dari balik puing-puing. Roti hangat, siapa mau roti hangat? Tamat.